Salah apa sih AA? Emangnya cewek susah dimengerti? Emangnya dia pikir gue bawa Ferrari apa? Maunya langsung nyampe? Udah demi dia, gue lewatin jalan gak jelas kayak gitu lagi. Mbak, bangun mbak, mbak, aduh mbak, nggak ada orang lagi, mbak bangun mbak, mas, mas, stop mas, aduh, tolong mas, tolong mas, Ini kenapa Pak kok tergeletak gitu Pak? Ini pingsan mas, Aduh. Mbak, halo. Mbak, bangun Mbak. Mbak. Halo Mbak. Mbak. Bangun Mbak. Pak, kita bawa ke rumah sakit aja Pak. Pak, tolongin Pak. Pak. Wih, ngilang tuh orang. Malah kena masalah besar gue nih. Aduh, Nadia lagi yang nelfon. Gua angkat ya? Kalau gua angkat, dia pasti marah-marah karena gua nggak jemput. Kalau gua nggak angkat, marah juga sih. Ini mana sih orang ini? Ditelepon bukan diangkat. Lagi jalan sama cewek lain kali, Nat. Tere! Ya lagi lu tuh nyebelin, tau nggak? Emangnya salah kalau gue minta antar jemput pacar gue kan enggak? Ya over sih enggak. Ya cuman emang tugasnya Alvin itu gue ngantar terus jemput lo gitu. Dia kan juga punya urusan, yang ngertiin lah. Keren banget sih. Sini tuh. Jadi gini ceritanya Mbak. Tadi saya pas lagi nyetir, saya di stop sama bapak-bapak di tengah jalan. Terus tahu-taunya Mbak udah di tengah jalan tiduran, tergeletak. Ya udah, saya bawa ke sini aja. Maafin Neng ya, A. Neng ke Jakarta sengaja nggak ngasih tahu AA. Neng teh bikin surprise gitu buat AA. Ih, Neng teh kangen banget pengen ketemu sama AA. Akang teh ya, jangan bohong. Saya itu ke Jakarta pengen ketemu pacar saya namanya AA Ujang. Masa tiduran di pinggir jalan, di tengah jalan? Ih, Akang teh. Dok, kok Mbak ini hilang ingatan ya? Tuh kan, Akang kayaknya lagi sakit deh ya. Neng tuh nggak lupa ingatan, Neng ingat semuanya. Lo tuh hilang ingatan, gak usah ngeyel. Emang betul, Mbak mengalami hilang ingatan. Itu efek dari gegar otak ringan akibat benturan di kepala Mbak. Itu yang membuat
Mbak mengalami amnesia sesaat. Tapi aneh ya, dia ingat mamanya. Tapi dia nggak ingat sama alamatnya. Ini namanya amnesia disosiatif. Dia hanya menghapus beberapa bagian ingatan dan memori Mbak Neng. Kayak tempat tinggal, nama saudara, atau siapapun itu. Tapi jangan khawatir, Mbak pasti pulih kok. Ke kantor polisi, bikin surat laporan hilang udah. Sekarang gue mau bawa dia kemana ya? Neng. Coba lo ingat-ingat lagi deh. Alamat rumah lo di mana? Kali aja sekarang lo udah inget kan? Ingat Kang, inget. Jadi teh, Neng ke Jakarta itu mau ketemu pacar Neng, si AA Ujang. Elah, itu lagi yang diinget. Sekeren apa sih cowok lo? Itu mulu yang diingetin. Ah. Ini rumah gue, gak usah norak. Mas, ini non siapa? Cewek yang bikin hidup gue ribet. Udah ajakin masuk aja, Bi. Non, masuk yuk. Nama saya Neneng. Oh, saya Bibi. Iya, Neneng. Ayo masuk. Gue harus gimana nih sekarang nih? Coba gue telepon Odi. Jadi tadi lu nolongin siapa namanya? Neng. Tepatnya Neneng, Kang. Oh. Tapi biasa dipanggil Neneng juga nggak apa-apa. Iya, Neng ya. Cuma dia lupa tempat tinggalnya di mana. Tapi masalahnya apa, Bro? Pacul lo emang. Jelas masalah lah. Dia mau tinggal di mana? Ya tinggal di sini, di rumah lu, di mana lagi? Gimana kalau rumah lo? Gua aja numpang. Ada gua diusir. Udah mendingan tempat lo aja nggak apa-apa. Lagi pula, orang tua juga lagi dinas di luar kota. Mau ngasih gua solusi atau nyuruh gua bunuh diri? Kalau sampai ketahuan nyokap gua gimana? Sampai ketahuan Nadia gimana? Mikir dong lo. Ya, tapi terlalu ngebohong aja deh, Bro. Jadi ini gimana tuh? Neng tinggal di sini atau dianterin ke rumah AA Ujang? Ujang lagi. Lu bisa diem bentar aja nggak? Emang lo tahu rumah Kang Ujang di mana? Ya Allah, enak banget ya tempat tidurnya. Ya Allah, ini teh tempat tidur yang ada di sinetron tuh. Ih, sekarang Neng tempatin. Empuk lagi, Masya Allah. Pasti tuh ya, Kang Pian anaknya juragan. Rumahnya gede banget. Ih, tidur ah. Ingat ya, pesan aku apa? Pesan apa ya, Den? Itu loh, jangan sampai mau tahu kalau Neng nginep di sini. Oh. Kalau mau nelfon, dia jawab aja seadanya. Ditanya apa, jawab aja. Yang penting jangan sampai bahas Neng nginep di sini. Ngerti nggak? Iya, Den. Siap. Ya udah, Bibi bikin makan malam dulu ya, Den. Yang enak ya. Siap. Isi. Gue cuma ngingetin aja nih. Hati-hati. Jangan sampai penyakitnya Bibi ntar kambuh lagi. Terus dia lupa. Ngomong deh sama nyokap lo. Merocos. Coba bikin mau parnoan aja udah sana. Balik sana. Ya, itu cuma Udah tahu.
Siapa nih? Halo, dengan Alfian. Dengan siapa saya bicara? Oh gitu ya. Giliran aku telepon gak diangkat. Kalau aku telepon pakai nomor lain baru kamu angkat. Waduh, gawat nih gue. Oh, kamu Beb. Sorry Beb, aku tuh tadi lagi nyetirin nyokap. Ya jelas lah, nyokap gak ngizinin aku nerima telepon kalau lagi nyetir. Jangan bohong kamu. Bukannya mama kamu udah balik ke Jogja? Gini Beb, tadi siang nyokap balik lagi ke Jakarta. Terus aku jemput dari bandara, sorenya aku anterin lagi ke bandara. Mau bukti, nih aku kasih nyokap nih. Ma, ada yang nyari ini, Ma. Enggak. Aku percaya kok sama kamu, Al. Gitu dong. Yaudah Beb, kalau gitu aku lanjut lagi nyetirnya dulu ya. Ya, dadah. Bye. Tadi katanya Vian gak boleh terima telepon kalau lagi nyetir. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi atau tekan 1. Aduh, ya teh si Ujang teh kumaha sih? Kenapa nadanya tidak terdaftar? Ya Allah, Neng, kamu teh di mana? Mana kamu teh di sana nggak ada saudara lagi? Yang kamu tahu teh kan hanya si Ujang. Ya Allah, semoga engkau teh melindungi si Neng, ya Allah. Muka lu kenapa? Aneh gitu. Kang, ini tuh nggak apa-apa Neng nginep di sini. Sebenarnya sih apa-apa. Cuma yang mau gimana? Lu kan cewek. Nggak mungkin gua telantarin sendiri. Akang teh baik ya ternyata. Ya iyalah. Cuma orang nggak waras bilang gua penjahat. Makannya banyak ya. Anggap aja kayak rumah sendiri. Akang teh kumaha sih? Udah jelas ini teh rumah Akang. Masa Neng disuruh anggap rumah ini seperti rumah Neng sendiri? Maksud gua, lu kalau mau nambah aja nggak usah sungkan. Oh, gitu maksudnya ya. Iya, siapa juga yang nyuruh lu nganggap kayak rumah lu beneran. Hampura tuh Kang. Susah banget sih nyambungnya. Bentar ya. Den. Udah, biar Bibi aja yang bukain pintu. Ya udah, Bi. Malam, Bi. Nona Dia, malam. Alfiannya ada? Ada, lagi makan malam sama temen ceweknya. Temen ceweknya? Cewek siapa, Bi? Anu, maksud Bibi lagi makan sama Doro Sepuh. Mamanya Alfian? Iya. Bukannya tadi Vian anterin mamanya ke bandara? Dia sendiri tadi yang ngomong sama saya. Maaf, Bibi yang salah. Tadi sore memang Den Alfian nganterin Doro Sepuh ke bandara. Cuman telat, jadinya balik lagi. Ini yang mana sih yang bener? Bibi ngebohong ya? Enggak. Ya udah kalau gitu saya mau ketemu tante deh. Jangan, Non. Kenapa nggak boleh? Bi, saya ini pacarnya Alfian, calon menantunya tante. Iya. Jangan salah paham dulu, Nona Dia. Doro Sepuh itu paling nggak suka kalau lagi makan bersama keluarganya diganggu. Ada tamu misalnya. Oh, emang aturan di rumah ini kayak gitu ya, Bi? Iya, Non. Kan ini keluarga turunan Ningrat. Oh, maaf, Bi. Saya nggak tahu kalau Alfian itu keturunan keluarga Ningrat. Maaf, Non. Nggak apa-apa, Bi. Kalau gitu saya harus nungguin Alfian sampai selesai makan dong sama mamanya. Iya, Non. Ya udah, Non, mendingan tunggu aja dulu ya. Bibi bikinin air minum untuk Nona Dia.
Belum jadi istrinya Alfian aja udah kayak gini aturannya, gimana kalau udah jadi istrinya. Den. Nona dia dateng, Den. Bisa gawat nih kalau Nadia sampai tahu gue inepin cewek di rumah gue. Beneran nih? Iya. Neng. Makanya lanjutin di kamar aja ya. Isi hatiku selanjutnya saling mengisi dan melengkapi. Hanya dirimu yang mampu tenangkan pikirku. Den Vian, udah nggak usah. Neng, tetap aja makan di sini, nggak usah pakai di kamar. Soalnya Bibi udah nyuruh Nona dia untuk nunggu di depan. Oh, ngobrol dong dari tadi. Udah lo, makan aja di sini ya. Jangan kemana-mana, ntar lo hilang lagi. Gue yang susah. Bi, Nadia tuh sehat. Nona dia itu pacarnya Den Vian. Kau yang mengisi hatiku selanjutnya saling mengisi dan melengkapi. Hanya dirimu Beb, yang mampu sekali lagi maafin aku ya kejadian yang tadi. Karena kamu udah minta maaf, terus kamu juga udah beliin apa yang aku mau. So, aku maafin kamu. Kasih saya. Aku mau tanya sesuatu dong. Tapi kamu jangan tersinggung ya. Tanya aja. Kamu bisa nggak ngerubah aturan di keluarga kamu? Biar aku ngerasa nyaman aja gitu. Aturan yang mana ya maksudnya? Kalau lagi makan nggak boleh diganggu. Karena kamu keturunan ningrat. Tadi Bibi yang ngomong sama aku. Bibi. Bisa aja ngebohong kayak gitu. Al, kok diem sih? Emangnya bener yang dibilang sama Bibi? Ya gitulah. Ntar lama-lama juga kamu pasti terbiasa sama peraturan mama. Bad mood deh aku jadinya. Yaudah anterin aku balik ke kosan aja deh. Kok balik sih? Katanya tadi mau makan, gimana sih? Kalau aku bilang nggak jadi ya nggak jadi, Al. Tinggal nurutin aja, apa susahnya sih? Al, apa-apaan sih kamu? Kamu pikir aku supir apa? Bisa kamu perintah-perintah gitu? Ya udah kalau kamu nggak mau, aku bisa naik taksi kok. Ya udah sana turun. Kok Alfian jadi tegaan gitu sama gue? Kenapa lo diem? Hah? Katanya mau naik taksi. Yaudah turun sana. Gue bilang juga apa? Udah mendingan lu putus aja deh sama Nadia. Ya, gue liat tuh orang juga kayak nggak beres. Kelewat egois tau nggak? Tapi gue beneran suka sama dia. Bucin. Bucin apaan? Udah cinta. Pacul. Ini tuh di mana? Seingat Eneng ke Jakarta pengen ketemu AA Ujang. Kok malah di sini? Oh, apa jangan-jangan ini teh kosnya AA kali ya? A, AA Ujang. Pak, di mana? Cinta memang gila, banyak godaannya, bisa merana. Pagi-pagi, tugas Bibi siram kembang.
nyapu halaman, terus nyuci baju, langsung ngepel. Ujang. Cakep. A. Selamat pagi, Non Neng. Pagi, Ibu. Ibu teh sahanya kalau boleh tahu? Non Neng mah bercanda. Ini Bibi, Non. Gimana sih? Bibi. Oh, maksud Ibu teh Bibi. Ibu kosnya Ujang ya? Ibu kos sih. Emang Bibi mirip yang punya rumah di sini apa ya? Jadi malu. Bener ya? Bukan. Bibi pembantunya Den Alfian. Alfian teh saha? Bercanda lagi aja. Yang kemarin bawa Non kemari. Oh, iya. Neng ngerti sekarang. Maksudnya teh Kang Alfian temen kosnya Ujang ya? Iya, canda lagi aja, Non. Kamu Ujang mau tukang sayur komplek masa berteman sama Mas Den Alfian sih gimana sih? Masa Ujang dibilang tukang sayur? Ente, Ujang itu orangnya ganteng pisan, terus dia kuliah di Jakarta atuh. Ih, nggak mungkin orang bau amis kan jual ikan. Ente orangnya wangi banget. Nggak mungkin dong, masa Den Mas Alfian berteman sama Kang Sayur nggak mungkin, malah Kang Ujang yang brewok. Yang bener aja sih. Gitu, Ya iya itu sama. Banget sih pagi-pagi. Kang, stop. Saha, iya. Tuh, Akang siapa? Den, masa katanya Den Alfian Jangan mendekat, atuh. Tadi lo nanya gue siapa? Gue Alfian lah yang nolongin lo kemarin, gimana sih? Hah? Masa lupa? Yang nolongin yang kemarin, kapan atuh? Jangan bohong, dosa. Neng tuh ke Jakarta pengen nemuin Ujang. Ujang teh pacarnya Neng. Kenal nggak? Alamat masalah besar dah. Dari sekian artikel yang gue baca, ternyata solusinya sama aja kayak yang dibilang Dokter Hadi. Memori neneng bisa normal lagi kalau kita bisa nemuin trauma yang dialami. Masalahnya traumanya ini yang gue nggak tahu. Kang, dimakan atau makanannya? Malah ngaduk-ngaduk aja minumannya. Emang kurang manis ya? Manis kok. Baru kali ini ada cewek yang merhatiin gue. Nadia pacar gue aja nggak pernah. Akang kok ngeliatin Neneng? Oh, enggak? Makan atau? Iya, ini gue makan. Kok rasanya aneh sih? Ya aneh lah Kang. Ini kan pisang goreng pakai meses, kok malah pakai saus? Ada-ada aja. Tapi Kang ya, tadi ya di sini makanannya enak-enak loh. Tadi pas Akang tuh masuk kuliah, Neng wisata kuliner di sini. Enak semua makanannya. Untung aja Akang kasih duit. Makasih ya. Pisangnya doang gak enak. Adi. Nat. Lu lagi nggak ada kelas? Apa kampus lagi libur? Gue mau ketemu sama Alfian. Mana ya dia? Tadi sih gue ketemu Alfian di kelas, tapi setelah itu gue nggak tahu deh dia kemana. Coba lu cari deh ke ruangannya Bem. Ruangannya sebelah mana? Lu tinggal masuk ke dalam. Masuk lurus aja. Lu ketemu persimpangan, lu belok kanan. Habis itu lu ketemu di ruangan Bem. Persimpangan belok kanan. Oke. Thank you, Adi. Sorry Nat. Kali ini lu gue kerjain. Bro. Gawat. Apaan sih? Nah dia di kampus ini sekarang. Bercanda kan lo? Beneran dia nyariin lu. Serius lo? Serius. Masa gue bercanda sih? Mendingan sekarang lu bawa Neng pergi. Ayo. Yaudah. Ayo Neng, kita cabut yuk. Gimana Nat? Ketemu Alfian? Boro-boro ketemu. Rek,
Kayaknya dia ngumpet deh dari gue. Abisnya gue cari kemana-mana dia nggak ada. Terus gue telepon nggak diangkat, nyebelin banget tau nggak? Cie, Nadia. Apaan sih lo? Lagian kemarin, lo kan yang bilang sendiri. Nih, aduh Alfian kenapa sih ninggalin gue tengah jalan? Dia pikir dia tuh siapa sih? Emang dia cowok di dunia ini cuma dia doang. Gue gak takut tuh kalau putus sama dia. Oh, sekarang aja nih, lihat tuh. Lo sewot kan gak dianggap sama si Alfian? Itu Nadia, artinya lo merasa kehilangan Alfian. Oke? Tau ah. Jangan ngamuk dong, Ci. Ih, apaan sih? Kita nunggu Odi di sini aja ya. Aduh, kayak gue harus ke toilet deh. Lo tunggu di sini bentar ya. Iya, Kang. Gak kemana-mana ya. Insya Allah. Awas lo. Jembatan itu tuh kayaknya pernah Neng lewatin ya. Coba pastiin. Si Alfian mana? Katanya suruh kesini. Lah, lu dari mana aja? Habis dari toilet. Sendirian aja. Neng mana? Tadi Neng di sini nih. Lo nggak lihat? Di sini di mana? Kagak ada siapa-siapa di sini gue datang. Berarti kita harus cari Neng nih. Yaudah gini aja deh. Kita nyebar aja. Lo ke situ mau ke situ. Yaudah. Gimana? Yaudah. Ayo buru-buru. Ih, Neng mah inget kayaknya ini tempat jembatannya. Ini tuh jembatan pernah Neng lewatin. Setelah ketemu AA Ujang deh. Iya tuh bener. Habis itu kemana lagi ya? Mana sih Neng? Disuruh nunggu malah hilang. Bikin gua ribet aja tuh orang deh. Sumpah. Gak tau orang mudik malah ditinggal di taman sendirian. Aduh. Lagi nyari siapa, Mbak? Enggak, ini cuma ngeliatin aja. Kirain Mbaknya lagi nyari orang. Mungkin kita bisa bantuin ya? Iya, benar. Alang itu bisa bantu saya untuk ketemu pacar saya namanya AA Ujang. Atuh Kang Ujang mah rumahnya dekat rumah saya. Iya. Oh, no, di bawah deket rumahnya. Iya. Ya udah deh, syukur kalau gitu. Iya. Ya udah tuh, Neng. Yuk, Ayo. saya anterin. Boleh. Ya. Siapa, Dit? Oh, bener nih. Terus gua samperin. Deket ya, di sini ya? Iya. Neng, Kamu mau kemana? Mau ke tempatnya AA Ujang. Ini akang-akangnya bisa nganterin Neng. Emang lo kenal sama mereka? Enggak sih. Dengerin gue ya. Ini tuh Jakarta. Lo gak bisa sembarang percaya sama orang. Kalau sampai lo kenapa-kenapa gimana? Mas, jangan sembarangan nuduh ya. Nah, gue salah. Hah? Mas Yani siapa ya dia? Banyak bacot tuh ya. Stop. Jangan ngelawatin Kang Fian atau sini, lawat Neng. Sain kamu, ah? Masih mau? Akang, makanya jangan main keroyokan, atuh. Ya ampun, Neng. Ampun. Ya ampun. Awas lagi ya main jahat-jahatan. Iya. Sana. Salah kan sama cewek? Kang Pian. Kang Pian. Gak apa-apa tuh, itu. Ya ampun, kepalanya tuh berdarah. Gak apa-apa, Neng. Dia sakit kan? Ya udah deh kita pulang ya. Ya udah. Ayo tuh. Sabar ya. Tan, jangan gerak dulu, Kang. Aduh, perih tahu, pelan-pelan dong. Ini udah pelan-pelan, Kang.
biar memarnya hilang dan gak bengkak atuh. Ketawa lo, ketawa sampai puas ya. Awas ya kalau kejadiannya sampai ketawa ke kampus, lo gua cari duluan. Janji gue gak akan bilang siapa-siapa, gue gak akan bocor. Lagian, Neng, kok lu bisa sih lawan 2 preman itu? Gak tahu. Neneng juga gak tahu kenapa. Lagi ya, Kang? Udah deh. Sini deh, pas sendiri aja. Kepadamu menginginkanmu membalas cintaku. Akhirnya kini ku sadari. Yaudah kalau gitu Neneng ke dalam dulu ya. Kang? Iya. Apa deh? Yaudah sana balik lo. Bersembuh. Iya, makasih. Ih, naon sih? Apa malah mikirin Kang Alpian? Bukannya Neng teh pacarnya A Ujang. Akhirnya kini ku sadari cinta ini hanya dalam hati, tak pernah terbalas rasa dalam. Kau masih marah ya sama aku? Bohong. Kamu aku cari ke kampus nggak ada. Aku telepon nggak diangkat. Kamu ngindarin aku kan? Kalau iya emang kenapa? Kamu mau apa sekarang? Mau minta maaf. Kamu mau minta maaf ke aku? Nggak salah. Please, maafin aku. Aku tahu aku salah. Aku gampang banget emosian. Aku egois. Tapi please kasih kesempatan aku buat nebus kesalahanku. Selama kamu nyuekin aku, kamu diemin aku sadar. Kalau kamu tuh berarti banget buat aku. Kamu banyak berkorban buat aku. Sedangkan aku, egois banget. Please, maafin aku. Aku janji aku nggak akan egois lagi. Janji. Makasih ya sayang udah mau maafin aku. Iya, sama-sama. Temenin aku shopping yuk. Sekalian ngerayain kalau kita udah baikan. Yuk. Semua telah berubah, kau yang dulu ada, kini tak ada. Sayang, kamu tuh kenapa sih? Aku? Aku kenapa? Kamu tuh ya, dari kita berangkat shopping tadi sampai sekarang, pikiran kamu ngelayap terus. Masa sih? Perasaan kamu aja kali. Pikir olehku untuk mencari dirimu. Tapi ku malu karena kau yang Sekarang ketawa sendiri lagi. Kenapa sih? Oh, itu Odi sayang, Odi. Kocak banget. Masa kemarin aku ngajak jalan naik mobil, dia pakai helm. Kan konyol. Kok jadi kamu yang manyun sih? yang tak terjawab. Oh, di mana kau simpan tulus cintaku? Waktu yang
Den. Gawat. Apa sih, heboh banget kayak kebakaran. Gawat banget nih, Den. Ini bener-bener gawat, Neng. Gawat banget ini, pokoknya gawat. Gawat, Den. Masa non Neng gak inget Bibi lagi? Gak inget? Gawat kan? Oh, aku tahu, Bi. Aku tahu gimana caranya kita bisa bikin Eneng supaya nggak lupa sama kita lagi. Gimana, Den? Den, udah Bibi udah tahu. Nggak usah. So tahu. Selamat pagi, Neng. Saya Bibi yang biasa nyiapin sarapan buat Neng sama Mas dan Alfian. Hai, Neng. Gua Alfian. Gua bakalan bantu lo nyari cowok lo yang namanya Uga. Semoga. Memikirkan tentang dirimu, sakit hati aku ini. Telah terbujuk oleh dirimu. Halo, Al. Iya, ini Tere. Gue mau nanya deh, tadi katanya Nadia nelfonin lo, tapi lo nggak angkat-angkat ya? Aduh, iya, sorry banget. Gua seharian lagi sibuk banget. Oh gitu, pantesan aja mukanya Nadia dari tadi tekuk mulu. Sekarang Nadia mana? Nadianya lagi ke kamar mandi. Nanti gue sampein maaf lo ya ke dia. Oke, makasih Al. Lo apaan sih? Ya lo kenapa sih? Nih, yang kayak gini nih yang bikin lo berantem terus sama Alfian, tau nggak? Maksud lo? Ya tadi kan lo dengar sendiri, Nat. Alfian itu lagi ada urusan. Lagian katanya lo mau berubah. Ya lo harus mulai ngertiin dong urusannya Alfian. Ya kan? Lagi, Neng. Gua Odi. Kalau lu ingat sama Alfian, lu juga harus ingat sama gue. Karena gua sama Alfian itu ibarat pinang di belakang. Ada apa nih rame-rame, seru banget. Main syuting film gitu ya. Ih, Akang mah curang ya, nggak ngajak-ngajak Neneng. Ajak atuh. Neng, kebetulan hari ini gua nggak jadi kuliah. Jadi mendingan kita berdua napak tilas aja deh, supaya ingatan lu juga cepet pulih. Napak tilas? Iya. Apa tuh, Kang? Neng, coba lo ingat-ingat lagi deh. Kemarin lo turun dari bus, terus lo naik angkot bukan? Iya, Kang. Angkotnya warna apa? Sampai terasa penakut, tak mungkin aku Oh, Kang. Kalau nggak salah teh, angkotnya warna biru. Biru? Iya. Yakin? Iya, insya Allah. Beneran? Bener. Yaudah kalau gitu gua percaya deh sama lo. Sekarang ikut gua nyari angkot biru deh. Nah, itu Kang. Angkot! namun egomu hapuskan rasa simpatiku ini. Aku tak mau lagi bersama kamu lagi. Ku rasa cukuplah. Neng, bener kan ini angkot yang lo naikin kemarin? Bener, Kang. Tuh, lihat gedung-gedungnya sama yang kemarin yang lewatin di sini. Iya, bener. Toko-tokonya juga sama tuh. Tuh. Cakep. Terus turunnya di mana? Nah. Mana tuh? Kalau itu Neng nggak inget. Neng, please dong coba lo nyanyi lagi deh. Masa turun di mana aja lupa? Aduh, Kang beneran aku Neng nggak inget, Aduh, Neng. Percuma deh kalau gitu. Bang, Mira aja deh, Bang. Mana aja terserah. Nih Bang, makasih Bang. Lu gimana sih nih? Gua udah capek-capek, panas-panasan naik angkot. Masih aja nggak inget.
Neng, sekarang coba gini deh. Lo coba pandang jalan dilewati sama angkot. Kira-kira lo inget gak turunnya di mana? Kang, emang Neng bisa tahu turun angkotnya di mana? Cuman memandangi jalannya aja. Oke. Gua nggak maksa lo. Please bantu gua, cuman inget-inget doang itu doang. Beneran. Neng harus ngomong apa lagi ya biar Akang tuh ngerti. Aduh, Nadia lagi. Ya, Beb. Kamu tuh gimana sih, Al? Aku tungguin kamu telepon dari tadi sampai sore, kamu nggak nelpon juga. Kamu tuh sebenarnya serius nggak sih ngejalin hubungan sama aku? Iya, aku serius, Beb. Aku serius. Terus kenapa nggak nelpon? Ya, aku lagi ribet banget hari ini, sayang. Kamu tahu sendiri kan nyokap aku urusannya baik banget. Nanti deh kalau misalnya urusan aku udah beres, aku telepon lagi, oke? Iya. Yaudah. Kacau deh begini jadinya. Neng. Aduh. Woi. Ini gue. Aduh, Akang. Sakit ya, Kang? Aduh, maaf ya, maaf ya. Nggak sengaja kirain orang jahat. Nggak sakit kan? Menurut lo aja, pakai nanya lagi. Lihat kenapa sih? Main hajar aja mentang-mentang bisa bela diri. Kok tuh nggak ada yang lihat? Kalau kata yang sing gue. Itu tuh bukan bela diri atau? Serah dah lu ngomong apa. Taksi! Kang, tungguin atuh. Selamat pagi, Non Neng. Saya Bibi yang biasa nyiapin sarapan buat Non Neng sama Mas dan Alfian. Hai Neng, gue Alfian. Gue bakalan bantu lo nyari cowok lo yang namanya Ucap. Semoga. Gue Odi. Kalau lu ingat sama Alfian, lu juga harus ingat sama gue. Kenapa? Karena gue sama Alfian itu ibarat pinang di belakang. Mas Den, ini Ya, Bi. kopinya. Seperti biasa, gulanya sedikit. Siap, kasih Bi. Iya. Bibi, selamat pagi. Pagi, Non. Alfian, pagi. Pagi Neng. Sakit hati aku ini tak terbujuk oleh dirimu. Aku dibohongin, aku tertipu oleh kata mereka semua tentang dirimu. Aku dibodohi, aku tertipu oleh janji-janji manis dirimu. Kamu sungguh-sungguh membuatku tak tahu malu. Kamu menghancurkan mimpi-mimpiku, tak jelas masa depanku. Ayo Neng, turun. Kasih Bang. Gimana kalau sekarang? Udah inget belum? Enggak, Kang. Ayo dong Neng, please inget. Gue udah capek, gue udah hampir nyerah nih nemenin lo. Aduh, beneran atuh. Neng nggak ingat. Yaudah deh kalau gitu, kita pulang aja yuk. Oleh janji-janji manis dirimu. Kamu Kayaknya ada yang nggak beres deh. Ada apa lagi sih, Nat? Alfian, Tere, Alfian. Kayaknya ada yang disembunyi dari gue, tapi dia nggak mau ngomong sama gue. Ya udah, lo tanya Odi aja, Nadia. Odi pasti bisa jelasin ke lo kok. Coba aja. Neng, masa kita udah jalan dari terminal sampai ke sini, masih belum ingat juga aturan angkot di mana? Ingat gak?
Halo, Bi. Aduh, gawat. Mas Den, Doro Sepuh pulang mendadak. Katanya mau ngambil surat-surat di lemari di kamar yang ditempati sama Non Neng. Gawat. Bibi harus gimana, Mas Den? Oke. Bibi jangan panik ya. Kalau misalnya ditanya apa-apa, udah Bibi jawab aja nggak tahu. Oke? Iya, Doro. Aduh, Mas Den, nanti Bibi telepon lagi ya. Ya. Bi, cepat sini, Bi. Bibi. Iya, Doro. Mana sih? Bi, sini cepat. Bibi, ini baju perempuan siapa? Hah? Kok ada di sini? Anu Doro, anu siapa? Hah? Anu apa? Bibi terus terang sama saya ya. Selama saya di Jogja, apa Vian bawa perempuan ke rumah ini? Iya, Doro. Hah? Iya? Aduh, enggak, Bibi keceplosan, kaget. Enggak, Doro, enggak. Terus ini siapa punya? Hah? Bibi harus terus terang ya sama saya ya. Iya atau enggak? Iya, Doro. Nah. Aduh, ini keceplosan lagi, Doro. Maaf, enggak. Ini punya siapa sih? Ya, Ma. Vian, ini Mama di rumah Jakarta ya. Mama lihat ada baju perempuan di kamar tamu. Ini punya siapa? Hah? Nih, kurang baik apa lagi gue coba beliin baju ganti sama lu di sini. Kang, ini serius? Ya dong. Masya Allah. Akang teh baik pisannya. Hatur nuhun. Masya Allah. Kang, ntar kalau ingatan Neng udah pulih, Neng ganti ya. Oh, nggak apa-apa, itu kemarin ada pagelaran teater di kampus, mah. Kebetulan Vian tuh koordinatornya. Jadi itu pakaian buat pemain ceweknya, mah. Kamu jangan bohong ya sama Mama. Ini pakaian dalamnya juga masih ada nih di lemari sini. Ini punya siapa sih? Hah? Aduh, gawat. Vian! Mama, iya, halo. Suara putus-putus tadi. Itu kayaknya Odi yang ngerjain Vian, mah. Kemarin soalnya Vian juga main ngambil gitu aja. Gak Vian cek dulu, terus dimasukin ke lemari deh. Pokoknya Mama nggak mau tahu ya kalau kamu bohong sama Mama, awas kamu. Ya, Ma, Vian kan anak polos, nggak mungkin ngebohongin Mama. Ya udah, pokoknya kamu jangan bohongin Mama, ya. Nanti sore Mama mau balik ke Jogja. Ini mau ke kantor pusat dulu, ya. Ya, Ma. Hati-hati, Ma. Love you. Love you too. Bye. Hampir aja ketahuan. Baju Neng ditahu sama ibu. Iya. Iya. Punten ya, aduh. Neng minta maaf ya, gara-gara Neng apa yang suka bohong sama ibu. Udahlah, lupain aja. Gak ada resiko. Sekarang gini deh. Please lu bantuin gue ya. Ingat-ingat kejadian apa aja selalu naik angkot. Biar gue gak bohong terus sama nyokap gue. Itu kan Alfian. Dia sama siapa ya? Gue harus telepon Nadia nih. Di, lo jangan bohongin gue. Enggak. Gue nggak bohongin lo kok. Beneran. Lagian kalau gue bohongin lo apa untungnya? Nggak ada kan? Gini aja deh. Lo aja nggak dikasih tahu apalagi gue. Tapi kan lo sohibnya. Kali aja lo tahu. Seandainya lo jadi gue, lo curiga nggak? Itu gue nggak jadi lo. Maaf, maksudnya ya lo kan masih pacaran nih. Masa udah main rahasia-rahasiaan? Gimana nanti kalau udah nikah? Nah, itu yang bikin gue kesel. Iya. Halo? Nat,
temuin gue di tempat biasa ya. Ada info penting yang mau gue omongin. Soal Alfian, Nat. Oke. Tunggu gue di sana ya. Hah? Main pergi aja deh. Tapi bagus deh. Gak jadiin interogasi gue. Ada info apaan sih, Rek? Gue nggak tahu gue salah lihat atau enggak. Tapi tadi gue lihat Alfian sama cewek lain di pinggir jalan. Hah? Iya. Serius loh? Iya, gue serius, Nat. Bro. Gawat, bro. Gawat apaan? Ngagetin aja lo. Nah, dia tadi nyamperin ke kampus, dia nyariin lu. Kayaknya dia mulai curiga dia sama lu. Terus lo bilang apa? Ya gue ngebohong aja lah. Syukur deh kalau gitu. Syukur gimana? Lu mendingan terus terang aja sama dia. Kalau enggak dia bakal kayak gini terus. Sekali enggak tetep enggak. Nah lo tau juga alasan kenapa. Hari ini kita cari sopir angkot warna biru. Kali aja dia masih inget kalau turunnya di mana. Woi, malah bengong. Masuk. Iya, Kang. Jadi nih, cewek yang bikin kamu ngianatin aku. Beb, aku tahu apa yang kamu lihat, tapi ini nggak seperti yang kamu pikirin, Beb. Aku bisa jelasin semuanya. Saha, Kang? Gue pacarnya Alfian, cowok yang lo rebut. Dasar cewek murahan lo. Harusnya tuh ngaca, sadar dong, sadar. Kalau kita tuh nggak sebanding. Lo tuh harusnya ngaca. Lo tuh nggak sebanding sama gue, kita tuh beda level. Lo sama gue, nggak level. Gak usah acting so sedih lo. Mata malu lo. Perbecoran lo. Apaan sih? Ih, orang tadi aja disuruh pegangan kok. Masih. Iya, ada apaan sih?
Jadi kayak gini kelakuan A selama di Jakarta? Hah? Lo itu siapa sih? Saya teh pacarnya Ujang. Saya nggak bicara sama kamu. Ini urusan saya berdua. Ah. Jadi selama ini hubungan kita nggak ada artinya buat AA. A, jawab. Gak ada artinya selama ini, A. A, jawab. Gak ada artinya selama ini, A. Ku hanya coba ratapi. Dasar kayak murahan lo. Udah jelas-jelas Ujang tuh milik gue. Bukan lo. Saya udah gak bicara sama kamu. Udah diam deh. Harusnya tuh ngaca. Kita itu gak sebanding. Lo sama gue itu gak level. Jadi aku mohon, lo itu gak usah ganggu Ujang lagi ya. Kau tak harus menyakiti dia. Ayo pergi. Kalau lo kita putus. Dari hidupku karena cintamu itu tak wajar untukku. Jika kau masih seorang diri, aku berjanji untuk mencintaimu sepenuh hati. Jadi teh Neng dihianatin sama AA Ujang. Dan Neng pengen besok semuanya kembali seperti semula. Makanya Neng selalu lupa yang udah terjadi hari ini. Nat, aku nggak bohong. Kamu lihat sendiri kan, Neng untuk kondisinya gimana? Aku nolongin Neng karena dia amnesia, itu doang. Nolongin sampai tinggal serumah? Iya. Hah? Ini sebenarnya salah Neng, bukan salah Kang Pian. Ini semua gara-gara lo, tau gak? Kita cabut dari sini sekarang juga. Nat, denger ya. Mulai detik ini, kita putus. Lo boleh marah sama gue, lo marah karena gue egois. Tapi yang lo lakuin tuh nyakitin gue, Alfian. Lo selingkuhin gue. Gua nggak peduli. Fian! Lihat aja lo pembalasan gue. Nat, lo tau gak sih? Lo tuh gak harus kayak gitu, Nat. Lo gak harus pakai ngomong-ngomong segala. Udah deh, Re, ini urusan gue. Halo, Tante. Halo? Ini Nadia, Tante. Maaf, Tante. Sebelumnya Nadia dapat nomor Tante dari Bibi. Tante masih ingat Nadia, kan? Masa Tante lupa sih? Ada apa, Nak? Ini soal Alfian, Tante. Jadi gini. Tadi Nadia ketemu dia sama cewek. Terus ternyata ceweknya itu nginep di rumahnya Tante. Neng, lo nggak apa-apa kan? Apa kita pulang aja? Odi, gua suruh aja naik ojek. Jangan atuh, Kang. Tadi kan Akang udah janji sama Kang Odi untuk jemput di kosan temannya kan? Ya bisa gimana? Lo masih kepikiran sama Nadia? Lo gak enak sama Nadia? Kan udah gue bilang, lupain aja. Gak penting kok. Enggak. Sama sekali enggak. Ini nggak apa-apa. Yang terindah untukku. Neng, Ya. lo tau nggak? Odi itu anaknya gak sopan. Kenapa tuh? Kalau nggak punya duit, kerjanya main di teman kosan. Tapi kalau punya duit, gue juga dilupain. Ayo kita ngomong. Neneng, ini Ujang pacar lo?
Neng. Iya, ini teh AA yang Neng maksud. Neng udah inget semuanya. Kenapa Neng trauma itu karena dihianatin. Neng, dia udah terkenal playboy di kampus kita, Neng. Gatel nih. Gimana enggak kalau kita kasih pelajarannya sedikit? Didi. Jangan. Gua nggak suka sama namanya kekerasan. Tapi kayaknya kali ini boleh deh. Wah, gitu dong. Ngapain nih? Santai aja. Apa lu? Enggak. Awas pecah. Gara-gara lo, Neng jadi trauma sampai amnesia. Asal lo tau, rasa sakit ini gak sebanding dengan penderitaan Neng selama ini. Kang, udah Kang. Sebenarnya teh Neng nggak suka kekerasan. Tapi kalau kayak gini teh selalu nyakitin perasaan perempuan, pantas ngedapetin pelajaran tau nggak? Kalau kayak gini, anggap aja impas. Jangan mau diselingkuhin tuh sama Ujang. Teteh tuh cantik, bagus badannya. Pasti laki-laki bakal suka sama Teteh. Kalau mah cuma modal tampang doang. Tapi kelakuan kayak orang kampung. Malah lebih kampung lagi. Gitu ya? Oh, jadi Neng, pas lo ngeliat si Nadia nuduh Alfian, pas dia ngianatin dia, ingatan lo pulih lagi, Neng? Iya, Kang. Berarti trauma lo itu hilang soal pengkhianatan ya, Bro? Lo bengong sih. Harusnya lo berterima kasih sama Nadia, karena dia udah ngebantu nyembuhin Neng. Tapi Kang, Neng teh ngerasa bersalah tuh sama Teh Nadia. Ngerasa bersalah gimana? Iya kan gara-gara Neng, Teh Nadia sama Kang Fian jadi putus. Gua nggak salah denger nih, Bro. Gitu loh. Bagus lah. Lagi pula juga hubungan kalian juga nggak jelas. Yang ada lu nanti kelamaan jadi bucin lama-lama. Suruh-suruh sama cewek diatur-atur. Bucin teh apa? Udah cinta. Cinta. Ngikut-ngikut aja lu. Kang Fian teh orangnya kelewat baik. Kenapa ya kok disia-siakan sama Teh Nadia? Lu sebenarnya tipe cewek yang setia dan perhatian, Neng. Sayang banget cinta lu disia-siakan sama pacar lu. Kenapa sih gelap banget? Bibi kenapa ya nggak nyalain lampu? Mama? Jadi ini, perempuan yang sekian hari kamu inepan di rumah ini tanpa sepengetahuan Mama. Iya. Dengerin penjelasan Alfian dulu ya. Apa yang harus dijelasin? Hah? Apa pernah Mama mengajarkan kejelekan seperti ini sama kamu? Hah? Nggak pernah, Ma. Tapi Mama dengerin dulu penjelasan Alfian. Ini salah paham. Bukti udah jelas kan? Kamu bawa perempuan ini ke rumah. Seperti apa yang dibilang sama Nadia. Perempuan ini kamu inapkan kan di rumah ini? Iya kan? Bibi juga bilang kok sama Mama. Itu juga setelah didesak sama Mama. Alfian tahu Alfian salah. Alfian minta maaf. Tapi Alfian bisa jelasin dulu semuanya, Ma. Dengerin, Ma. Gak perlu kamu jelasin apapun lagi ya. Udah sekarang juga perempuan ini suruh pergi dari sini. Bu, Neng minta maaf ya. Neng bener-bener minta maaf. Kang Fian teh nggak salah. Ini semua salah Neng. Sekali lagi Neng minta maaf ya, Bu. Kang, saya pamit ya. Ibu, saya pamit ya, Bu. Neng, tunggu, Neng. Udah, kamu nggak usah nyusul dia. Biarin aja dia suruh pergi. Neng, biar gue aja anterin ya. Lagian kan, lo juga nggak punya duit, Neng. Jangan kan, nggak apa-apa. Neng bisa sendiri kok. Neng nggak mau ngerepotin Akang.
Lagian juga ingatan Neng udah pulih kok. Jangan khawatir. Ibu, punten, permisi, assalamualaikum. Neng, nggak gitu, Neng. Tapi, Neng. Semua telah berubah, kau yang dulu ada, kini tak ada. Semakin terpuruk dan hampa yang ku rasa. Terfikir olehku, Dia tuh datang aja gitu Doro sama Dan Alfian. Nah, terus Bibi bukain pintu. Ya udah katanya Dan Alfian kan disuruh masuk aja ke kamar Doro. Ya udahlah Doro, makanya begitu Doro ceritanya. Ya Doro harusnya ngerti dong. Jadi kemintaannya kalau misalnya Neneng disuruh keluar gimana dong Bibi? Kan kasihan nanti kena hujan, kena panas. Ya kan? Nah, jadinya kan gimana sih Doro? Karena telah kutemukan dalam Doro sepuh, bukannya Bibi mau ikut campur, tapi bener apa yang dikatakan Denvian itu, ya begitu. Terus kenapa Bibi sama Alfiani nggak terus terang sama saya? Alfian yang salah, Ma. Alfian pikir Mama gak bakal ngizinin Neng buat tinggal di sini. Apalagi Mama pernah pesan kayak gitu ke Alfian. Kalau kamu terus terang, pasti Mama setuju. Apalagi niat kamu itu baik. Sekarang kamu susul dia dan kamu ajak dia untuk menginap di sini. Besok kamu antar dia pulang, ya? Den? Serius, Ma? Makasih, Ma. Aku duluan, Bi. Iya, buruan. Hati-hati, Den. di sini. Kang, saya boleh numpang nggak ke arah ujung genteng? Boleh, Neng. Ini serius? Seriusan, ayo. Atur nuhun ya. Dapat melupakanmu. Di manakah kau simpan cinta yang ku beri, karena telah ku temukan dalam dirimu hanya sebuah tanya yang tak terjawab. Oh, di mana kau simpan tulus cintaku? Di manakah kau simpan cinta yang ku beri, karena telah ku temukan dalam dirimu hanya sebuah. Fian, ketemu nenengnya. Fian. Kau simpan tulus cintaku. Bi, ayo deh, Bibi cerita yang sebenarnya sama saya. Ada apa sih? Hah? Antara Alfian sama Neneng. Kalau nggak terjadi apa-apa, nggak mungkin Alfian sesedih itu, Bi. Non Neneng itu emang orangnya baik banget. Kalau pagi-pagi udah bangun, Dan Alfian belum bangun, dia bangunin tuh. Terus udah gitu ngingetin Dan Alfian untuk makan, masak, ngepel, terus cuci piring. Wah, pokoknya orangnya baik, Doro. Udah gitu rajin, cantik. Makanya mungkin Dan Alfian sedih gitu, Doro. Jadi Doro, Bibi rasa Dan Alfian sama Non Neneng ini kayaknya sama-sama jatuh cinta gitu, Doro. Kau segar bagai bunga, wangi dan merona, begitu sempurna kasih. Kau surga di jiwaku, lengkapi hidupku, mencintai aku seumur hidupku. Seribu bintang di angkasa
Gimana sih, Neng? Saling mengisi dan melengkapi. Hanya dirimu yang mampu tenangkan. Umi! Aku bahagia. Neng? Umi! Umi! Neng! Neng! Ya Allah, Neng! Neng, adik kamu teh kemana wae? Kamu tahu nggak? Umi teh sampai lapor polisi untuk nyariin kamu. Neng kangen sama Umi. Umi juga kangen sama kamu, Neng. Neng, adik tas Neng teh kemana? Ya sudah, Neng. Apapun yang terjadi di sana, yang penting kamu teh selamat. Umi tuh udah seneng. Ya udah, masuk atuh. Kamu tuh udah makan belum? Belum. Ya udah. Mama, Vian pergi dulu ya. Duduk, Mama mau bicara sama kamu. Ayo duduk. Mama itu harus balik ke Jogja. Karena papa kamu itu udah marah-marah karena kerjaannya berantakan. Maaf ya, Vian, Mama. Mama pergi jam berapa? Biar nanti Vian aja yang anterin. Gak usah. Mama bisa sendiri kok pulangnya. Kamu suka sama Neng ya? Kalau kamu yakin Neng itu pilihan yang tepat buat kamu, tunjukkan dong sama Mama. Mama gak peduli kok dengan status dia yang seperti apa. Yang penting dia anaknya baik. Percuma, Mama. Neng udah pergi. Dan Vian gak tahu rumah Neng di mana. Terus kamu nyerah gitu aja? Ayo dong, anak Mama gak boleh seperti ini. Masa nyerah dengan perasaannya? Makasih ya, Bi, infonya. Maaf, Non. Bukannya Bibi mau kurang ajar sama Non Nadia. Cuman ini terakhir kalinya Bibi angkat telepon dari Non Nadia. Tolong, Non, jangan ganggu Den Alfian lagi. Makasih. Ih, Bibi nyebelin banget sih. Masa dia duluan yang matiin telepon? Serah deh. Yang penting gue harus bisa balikan sama Alfian. Ya ampun, masih aja ngarep balikan sama Alfian. Siapa juga yang minta balikan? Bilang aja, Nat. Lo udah gak tahan kan naik angkot, makanya nyari-nyariin Alfian terus biar bisa dianterin pulang ya. Lagian kan lo juga udah gak bisa nebeng sama gue. Heh, jaga ya mulut lo. Untung aja gue udah gak temenan sama cewek gak tahu malu kayak lo. Hah, gue pikir gue untung punya temen kayak lo. Neng, kenapa gue rindu banget sama lo? Ngomong apaan sih lo? Tahu lo. Kayaknya lo ngerasa kehilangan banget sama dia. Iya. Gue kehilangan. Gue juga khawatir. Gue juga kangen sama Neneng. Ya, gue juga khawatir sama dia. Tapi gue yakin kok, dia bisa ngejaga dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia juga bisa bela diri. Kenapa lo nggak telepon Neng aja? Kan HP yang lo kasih ke dia lagi dipegang sama dia. Cuma udah gue coba. Tapi HP-nya nggak aktif. Mendingan kalau gitu lo... Bentar aja. Hai, Vian. Sorry ya, gue gak sempet nemuin Neng. Soalnya kata Bibi dia udah pulang. Padahal gue mau minta maaf, gak seharusnya sikap gue kayak gitu kemarin.
Mendingan sekarang lu jujur aja deh. Maksud lu apa kesini? Gue mau minta maaf. Gue ngaku gue salah. Dan gue pengen balikan sama lo. Udah lah, Nat. Gak mungkin kita balikan. Kenapa? Di hati gue udah ada cewek lain. Siapa? Neneng. Gue gak salah denger. Lo suka sama cewek kampungan itu? Emangnya salah kalau gue suka sama dia? Ya menurut gue dia lebih punya harga diri daripada lo. Bisa cuma morotin cowok doang. Jangan pernah ganggu gue lagi. Ngerti? Nyesel gue nemuin lo. Ya udah cabut. Santai. Serem amat, Bor. Bete gue sama dia. Kenapa nggak kita tanya Ujang aja? Kan si Ujang mantannya Doi. Pasti dia tahu rumahnya Neng. Cakep. Kenapa lo gak ngomong dari awal? Kepikiran dari awal. Ya dong. Siapa dulu? Yaudah, yuk. Aduh, yaudah. Selamat pagi, Neng. Saya Bibi yang biasa nyiapin sarapan buat Neng sama Mas dan Alfian. Hai Neng, gue Alfian. Gue bakalan bantu lo nyari cowok lo yang namanya Ujang. Semoga. Semakin terpuruk dan hampa yang Neng teh juga kangen sama kalian semua. Neng kangen Kang Alfian. pikir olehku untuk mencari dirimu. Halo, Ma. Vian lagi on the way jemput cinta Vian nih, Ma. Doain ya, semoga semuanya lancar. Iya, Mama doain. Aduh, semangat ya sayang ya. Itu dong, itu baru anak Mama. Yaudah, Ma. Vian nyetir dulu ya. Love you, dadah. Cinta yang ku beri karena telah ku temukan dalam dirimu hanya sebuah tanya yang tak. Siapa coba yang naruh kayu di tengah jalan? Gimana caranya gue mau lewat? Kesel nih. Waktu yang berjalan kan bantu diri. Woi! Apa-apa nih? Siapa kalian? Gua minta jangan temuin Neneng lagi. Karena kalian siapa? Punya hak larang gue, ya? Weh, ajar bro. Banyak anak mama. Woi! Woi! Ajar. Mau kemana tuh lo? Maaf, Neng. Cuma disuruh orang. Disuruh sama siapa? Nadia, Neng. Kok lo tahu gue mantannya Neneng? Gue tadi ngikutin Alfian kesini. Terus mau lo apa? Lo pasti butuh duit kan buat ngegombalin cewek-cewek di kampus lo? Nih, lo ambil uang ini kalau lo mau ngikutin apa yang gue minta. Wah! Hei, Jang! Sini lo! Sini lo, Jang! Ngapain lo? Woi! Gak usah dikejar tuh, Kang. Udah biarin aja. Gak usah. Biar nanti Neng kasih tahu orang tuanya. Ya? Neng, kasih ya. Gue jadi malu sama lo. Lagi-lagi masalah begini, lo yang nolongin gue. Nggak apa-apa tuh, Kang. Akang kan selalu nolongin Neng waktu di Jakarta.
ngomong-ngomong, Akang teh ngapain di sini? Gue kesini pengen nemuin orang tua lo. Nemuin Umi? Buat apa tuh? Oh, jadi lo manggil orang tua lo Umi? Iya, Umi. Ya udah kalau gitu, gue pengen ketemu sama Umi lo. Buat? Gue pengen ngomong sama Umi lo, supaya lo jadi tunangan gue. Akang tuh jangan bercanda tuh. Nama apa tuh, cuman orang kampung. Sedangkan Akang teh orang kota. Kita mah nggak selevel tuh. Neng, manusia itu semuanya selevel, sederajat. Level manusia itu bukan ditentukan dari orang kota atau orang kampung, kaya atau miskin, tapi dari hati. Dan hati lo, Neng, hati dengan level tertinggi yang pernah dimiliki oleh manusia yang pernah ketemuin. Akang teh aya wae ih. Gue serius, Neng. Jangan bercanda tuh, Kang. Neng, lihat gue. Gue serius sama lo. Emang teh Akang yakin kalau misalnya Neng bakal suka sama Kang Fian? Kalau lo mau nemuin gue sama Umi lo, gue yakin cinta gue gak bakal bertepuk sebelah tangan. Tapi, kalaupun lo nolak gue, gak apa-apa. Gue bisa balik ke kota sekarang. Gue ngerti apa maksud lo. Thank you ya. Gue senang kenal sama lo beberapa hari ini. Thank you untuk semuanya. Gue duluan. Kau datang membuka hatiku lagi, membuatku bisa melupakannya. Sakit hatiku terobati. Neng gak keberatan kok untuk temuin Akang ke Umi. Karena perhatianmu sempurna. Serius, Neng? Iya. Aku mau. Mau ngapain? Apa nih? Aduh, Neng. Sakit, Neng. Sakit? Sakit, Neng. Tawa lagi. Iya, Akang teh lucu ya kalau mukanya lagi kesakitan gini. Nih, yang lucu nih, ini nih. Aku bahagia denganmu. Sakit hatiku terobati karena perhatianmu sempurna. Oh oh, kau Teman. Bukannya lu megang tangan. Tarik ya? Iya dulu. Oh, iya. Lewat. Aku nggak selevel ya. Jadi hanya di